Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Esa Tamala, absen 24, kelas 1210. Saya akan menjawab pertanyaan sejarah, yaitu yang nomor 1, analisislah bagaimana konsep stabilitas politik dan keamanan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Yaitu menurut saya konsep stabilitas politik dan keamanan pada masa Orde Baru memang membuat negara terlihat aman dan teratur. Namun stabilitas ini dicapai dengan membatasi kebebasan berpendapat, membatasi partai politik, dan mengontrol media. Akibatnya perkembangan demokrasi menjadi terhambat karena rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasi dan kekuasaan terpusat pada pemerintah. Yang kedua yaitu evaluasi keberhasilan dan kegagalan model pembangunan era Orde Baru dengan menggunakan perspektif kesenjangan sosial dan ketergantungan ekonomi. Keberhasilannya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat, pembangunan infrastruktur berkembang, dan Indonesia sempat swasembada pangan. Namun kegagalannya terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, serta ketergantungan ekonomi pada utang luar negeri utang luar negeri dan investasi asing. Hal ini membuat ekonomi Indonesia rapuh dan krisis terjadi. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana kebijakan depolitisasi masyarakat pada masa Orde Baru membentuk karakter generasi yang hidup pada masa tersebut. Depolitisasi membuat masyarakat, terutama generasi muda, kurang aktif dalam politik. Mereka lebih fokus pada pendidikan dan pekerjaannya. Akibatnya, banyak generasi saat itu kurang kritis terhadap pemerintah dan terbiasa menerima kebijakan tanpa banyak proses. Yang keempat yaitu analisis peran militer melalui konsep duifungsi ABRI dalam struktur ketatanegaraan Orde Baru. Menurut Anda, apakah konsep tersebut lebih bersifat ideologis atau pragmatis? Duifungsi ABRI membuat militer memiliki peran ganda, yaitu menjaga keamanan dan terlibat dalam pemerintahan. Militer menduduki jabatan penting di DPR dan pemerintahan. Menurut saya, konsep ini lebih bersifat pragmatis karena digunakan untuk menjaga kekuasaan dan stabilitas pemerintah, bukan hanya sebagai ideologis. Yang kelima yaitu mengapa Orde Baru awalnya mengoreksi penyimpangan masa demokrasi terpimpin justru menghasilkan pola kekuasaan yang serupa. Awalnya Orde Baru ingin memperbaiki penyimpangan masa sebelumnya, namun lama-lama kekuasaan menjadi terpusat pada presiden. Kebebasan politik dibatasi dan kritik ditekan. Hal ini membuat pola kekuasaan menjadi otoriter mirip dengan masa sebelumnya. Yang kelima yaitu analisis mengapa krisis moneter 1997 sampai 1998 tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga menghancurkan legitimasi politik rezim Orde Baru. Krisis moneter 1997 sampai 1998 menyebabkan harga naik, pengangguran meningkat, dan ekonomi runtuh. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena dianggap tidak mampu mengatasi krisis. Akibatnya muncul demonstrasi besar dan akhirnya menjatuhkan rezim Orde Baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.